Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Ngatru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama. Oke, marilah kita simak slide yang sudah saya siapkan. Baiklah anak-anak, kita simak slide yang telah Ibu persiapkan tentang pembinaan mental agama. Tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia ialah sebagai berikut: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lewat isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di atas, maka bisa kita ambil artian bahwasanya tujuan pengadaan pendidikan nasional ialah untuk menjadikan setiap warga negara Indonesia sebagai pribadi yang tidak hanya memiliki wawasan yang luas, namun juga memiliki sikap-sikap yang berbudi luhur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila, terutama sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia diakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Diharapkan semua warga Indonesia melaksanakan ajaran atau perintah agama yang dianutnya. Pengertian agama. Menurut KBBI, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah tujuan yang baik dan benar. Fungsi agama bagi manusia. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Fungsi agama sebagai fungsi edukatif, para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Yang kedua adalah fungsi penyelamat. Setiap orang pasti menginginkan dirinya dimanapun berada. Agama hadir dengan membawa keselamatan tersebut. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pendamai. Dengan agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Fungsi yang keempat adalah sosial kontrol. Para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Slide selanjutnya adalah tujuan beragama. Anak-anakku perlu kita perhatikan bahwa agama bukanlah kepentingan Tuhan, melainkan kebutuhan manusia itu sendiri. Andai kata semua manusia tidak menyembah Tuhan, kekuasaan dan keagungan Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun. Manusia perlu beragama untuk kesempurnaan hidupnya. Dengan beragama, manusia akan merasa tenang hidupnya, damai, dan tentram dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Hidup akan terasa bermakna karena selalu dekat dengan Tuhan melalui iman dan ibadah.
Disinilah diperlukan mental beragama bagi setiap pemeluk agama agar dapat melaksanakan ajaran agama secara sempurna, sehingga terlahir akhlak karimah dan kedamaian jiwa. Berikutnya adalah tentang mental. Mental dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hal yang menyangkut batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Yang kedua, mental non fisik adalah kecerdasan atau kepribadian yang merupakan kebulatan dinamika seseorang yang tercermin dalam cita-cita, sikap, dan perbuatannya. Sehingga yang dimaksud dari mental keagamaan adalah keadaan sikap spiritual seseorang yang senantiasa melahirkan tingkah laku atau perbuatan yang selaras dan sesuai dengan ajaran agama. Mental yang sehat. Orang yang mentalnya sehat adalah orang yang jiwanya senantiasa bahagia, tenang, dan ceria, serta memiliki sifat-sifat yang terpuji yang selanjutnya mendorong orang yang bersangkutan untuk menampakkan sikap, ucapan, dan perbuatan yang excellent. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari gangguan jiwa, mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Terkait dengan ketepatan dalam menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan, agar setiap orang sehat mentalnya dan bahagia hidupnya, Islam memberikan petunjuk dalam memandang masalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ekonomi, Islam mengajarkan agar melihat kepada orang yang lebih rendah kemampuan ekonominya, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi. Melihat orang yang ekonominya lebih rendah akan menyebabkan kita senantiasa bersyukur dan kita merasa lebih beruntung, dan karenanya ia akan merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Sebaliknya, jika selalu memandang orang yang lebih tinggi dalam hal ekonominya, maka ia tidak akan mau bersyukur dan selalu merasa kurang. Selanjutnya adalah dalam hal kehidupan sosial. Islam senantiasa menganjurkan agar kita bersikap baik sangka atau husnudzon dan menghindari sikap buruk sangka atau suudzon. Orang yang berburuk sangka akan sulit bergaul, hidupnya akan mendiri. Sedangkan orang yang baik sangka akan senantiasa berjiwa lega, sungguh pun ia secara lahiriah sebagai orang yang dimuliakan. Slide selanjutnya, dalam hal perjuangan, orang yang sehat mentalnya akan memandang bahwa kesulitan dan penderitaan adalah sebuah investasi yang akan mendatangkan keberuntungan. Oleh sebab itu, kesulitan dan problema itu bukan dijauhi atau ditinggalkan, melainkan dihadapi dan dipecahkan. Karena di dalam kesulitan yang dihadapi dan dipecahkan dengan susah payah itu akan ada pengalaman yang sangat berharga, akan ada jalan keluar dan keberkahan. Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah yang berbunyi, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Seekor kupu-kupu yang ingin keluar dari kepompong harus berjuang melewati lubang yang sulit. Dan jika kita bantu kupu-kupu tersebut keluar dari kepompong dengan cara menggunting sebagian kepompong itu, dan kupu-kupu tersebut dapat keluar, namun ia hanya bisa merayap, tetapi tidak bisa terbang. Selanjutnya adalah dalam hal keberuntungan. Orang yang sehat mentalnya akan mengatakan bahwa apa yang kita peroleh itu baik atau buruk amat bergantung pada usaha diri kita sendiri dan bukan karena orang lain. Kegagalan yang ia hadapi bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Dalam hal tujuan hidup, Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah jangka panjang, yakni mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah lebih penting dan tujuan hidup jangka pendek. Orang yang mengutamakan kehidupan jangka panjang masa depan akan menggunakan dunia sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat. Hidupnya tidak akan hanya diperbudak oleh harta benda, tidak akan rakus dan terjebak pada sikap menghalalkan segala cara. Tujuan hidup jangka panjang akan menyebabkan manusia senantiasa mencari pahala, mencari kemuliaan, senang berinfak, dan memandang harta yang diinfakkan itu sesungguhnya adalah harta
harta miliknya yang sejati yang akan ia terima di akhirat nanti. Mari kita tumbuhkan mental beragama dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membiasakan diantaranya adalah jujur, menjaga lisan kita, berbakti kepada orang tua dan guru, ada di slide berikutnya, beramal soleh, menjauhi maksiat, optimis dalam menatap masa depan, berikhtiar dan tawakal. Selanjutnya di SMP Negeri 1 Mantru, anak-anakku yang berbahagia, kegiatan yang terkait dengan pembinaan mental keagamaan ini yang langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, di antaranya adalah sebagai berikut. Adanya kegiatan sholat duha pada saat jam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau sebelum jam pelajaran atau dilaksanakan pada saat istirahat. Yang kedua, ada pelaksanaan sholat duhur berjamaah secara terjadwal. Yang ketiga, ada kegiatan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Yang keempat, ada kegiatan rohis, baik ini untuk yang beragama Islam ataupun yang beragama non-Islam. Yang kelima, ada kegiatan literasi kitab suci, di mana dengan membaca kitab suci, arti dan tafsir pada setiap hari Sabtu. Dan mendatangkan ulama atau mubalik setiap Sabtu di minggu terakhir di akhir bulan. Selanjutnya adalah mengintensifkan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dan memiliki tenaga guru agama yang telah memahami aspek psikis murid dan memiliki ilmu seperti psikologi perkembangan, bimbingan penyuluhan, serta ilmu mengajar. Dan yang terakhir ada kegiatan peringatan Hari Besar Agama. Berikutnya adalah kegiatan yang mendukung pembinaan mental keagamaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Mantru. Di antaranya adalah mengintensifkan bagian bimbingan penyuluhan di sekolah, adanya fasilitas ruang BK, dilengkapinya sekolah dengan fasilitas pendidikan seperti musola, laboratorium, dan alat-alat pelajaran. Ada kegiatan literasi setiap hari Selasa, Kamis sebelum jam pertama, dan adanya wadah bakat dan minat siswa dalam kegiatan yang bersifat hobi, olahraga, dan kesenian. Ada kegiatan basket, sepak bola, bola voli, hadroh, tari, paduan suara. Dan yang bersifat keterampilan berorganisasi, ada kegiatan pramuka, TMR, tim adiwiyata, OSIS, dokter kecil, dan sebagainya. Demikianlah anak-anakku kelas 7 tentang pembinaan mental agama yang dapat saya sampaikan. Mari kita berlomba menjadi hamba, menjadi pemeluk agama yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.